ada di buku ini yang terbaru. Dua cerpen, yang pertama Menerobos Lengkara, yang kedua Sulastri. Itu cerpen yang benar-benar otentik dari pengalaman saya sendiri ketika saya mendengar bercerita dengan bapak, dengan teman-teman saya. Nah, suatu ketika saya mendapat cerita teman saya, namanya tidak perlu saya sebutkan, nanti kalian malah cari di Google karena namanya juga terkenal di Google. Dia itu mau menikah tapi terhalang oleh, boleh ya, tapi pasti ada caranya gitu ya. Nah, saya jadikan itu sebagai ide cerpen. Jadi ada seorang tokoh namanya Astri. Dia itu anak pertama dan Astri anak ketiga. Astri itu anak dari seorang pengacara dan Wage hanya anak seorang. Jadi saya diceritain sama teman saya, juga pernah konsultasi dengan bapak. Wah, ini apa ini dari cerpen ini? Akhirnya saya buat cerpen. Tapi sekali lagi, kalau ide yang mentah itu kamu buat jadi cerpen, itu pasti hambar. Makanya tadi yang seperti dikatakan oleh bapak, stylenya di diroknya ditambahin. Kalau dulu saya suka sama cerpennya Agus Nur Seno. Terus akhir-akhir ini saya malah suka dengan yang cerpen di sini, malah kebanyakan di realitas kehidupan kita, di sekitar kita saja. Jadi yang tadi Astri anaknya pengacara, Wage anaknya guru seni. Orang tuanya Astri tidak sepakat nih mereka menikah, tapi dari pasar kira itu kita nggak Jawa karena kamu dengan anak saya itu jilu atau lusan ya dalam bahasa lain. Akhirnya mereka dihalang-halangi menikah. Saya buat fragmennya ketika Astri ikis Mas Haryo sekolah. Terus Astri akhirnya ada keinginan untuk kabur dari rumah. Tapi keinginan itu baru masih di batas menimbang. Setelah itu saya hentikan fragmennya buat fragmen flashback ketika mereka dulu ngobrol di kantin, ngobrolannya Astri dengan si Wage. Jadi Astri teko, Wage masih kuliah saat itu, kuliah S2. Terus Astri ngomong gini, Mas, bagaimana udah ke pujangga yang rekomendasi bapak gitu. Terus Wage terus teko ini, bro, apa yang kamu pikirkan ketika kamu akan menikah dengan seseorang, sedangkan kamu rambutmu gondrong terus tatonan gitu. Ya apa kan awakmu cinta karo Astri. Apa mungkin orang tua di masa depan nanti kita akan makan cinta dengan istri kita gitu. Terus fragmen ditutup. Nah, setelah itu saya kembalikan fragmen ketika Wage itu datang ke rumah Astri tapi ditolak oleh orang tuanya. Terus saya lanjutkan lagi. Akhirnya ketika mengenang kenangan-kenangan dengan Wage, Astri membulatkan tekad ketika Mas Haryo itu datang ke rumahnya, dia memilih kabur lewat jendela belakang rumah. Dia menerobos kebun di belakang rumah. Dia coba WhatsApp ke pacarnya, Mas, tolong jemput saya di Balai Desa Bekonang sekarang. Nah, itu saya membuat fragmen cerita ending yang terbuka. Berarti ending yang bisa tidak ditutup oleh penulis, tapi membuat pembaca bisa melanjutkan ceritanya atau menggantung lah bahasa kerennya. Misalnya plot twist. Kebanyakan cerpen-cerpen di sini endingnya terbuka. Jadi teman-teman tidak saya tuntun untuk memberikan ending sesuai kekarapan saya, tapi silakan dibuat endingnya sendiri. Nah, yang saya tekankan di sini bahwa ide menulis yang saya belajar di tempat ini ketika setelah saya menikah, saya itu sangat produktif. 2 tahun terakhir, tahun ini tidak terlalu, tapi 2 tahun setelah pernikahan, saya itu bahkan bisa 1 bulan 4-5 cerpen itu dimuat di media. Tepuk tangannya mana? Karena tadi saya itu berusaha mengeksplorasi pengalaman saya. Yang pertama pengalaman dengan orang lain, yang kedua yang paling penting pengalaman